Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Kita akan membicarakan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita akan membicarakan tentang Pancasila dari masa ke masa. A. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Dimulai dari masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1958. Kedua, masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Tiga, masa Orde Baru. Dan keempat, masa reformasi atau masa sekarang ini. Namun sebelum kalian melanjutkan, untuk dapat mengikuti channel belajar PPKN, silakan kalian subscribe. Anda juga boleh like and share. Awal masa kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai macam ancaman. Antara lain, ancaman datang dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada kali ini kita akan berfokus pada Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan PKI. Sejarah awal mula berdirinya PKI. Pada 9 Mei 1914, salah seorang Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Maria Snellius dengan nama pendek sering disebut M. Snellius mendirikan Indonesia Sosial Demokratische Vereniging atau yang disingkat ISDV, atau dalam bahasa Indonesia Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Inilah tokoh-tokoh PKI yang pernah ada di Indonesia. Ini gambar Muso, dan maaf, ini gambar Muso atau nama Jawanya Munawar yang telah dibunuh. Ada tokoh lain yang namanya Aidit, ini juga sangat terkenal, dan Amir Syarifuddin. Pemberontakan Madiun tahun 1948. Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Republik Indonesia. Tujuan daripada pemberontakan PKI ini adalah untuk ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar komunisme. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Berikutnya ada gerakan 30 September 1965. Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan nama G30S PKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh D.N. Aidit untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno saat itu dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya masing-masing, sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa menuju ke lubang buaya. Adapun ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban keganasan G30S PKI adalah 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal Raden Suprapto,
3. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman. 5. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. 7. Letu Pierre Andreas Tendean yang merupakan salah satu ajudan Jenderal Ahmad Nasution. Ketujuh jenderal ini yang ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Inilah 7 tokoh pahlawan revolusi. Ada Lejen Ahmad Yani, Majen R. Suprapto, Majen Haryono, Brigjen Sutoyo, Brigjen Panjaitan, Majen S. Parman, dan Letu Tendean. Setelah kalian menyimak penjelasan tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Simak baik-baik ya. Boleh silakan kalian tulis sehingga nanti tidak lupa. 1. Siapa pemimpin Partai Komunis di Indonesia? 2. Apa tujuan pemberontakan PKI? 3. Siapa pemimpin gerakan 30 September tahun 1965? Keempat, sebutkan 5 jenderal korban keganasan PKI. Yang kelima, di mana para jenderal dibuang? Ini nomor 5 ya. Di mana para jenderal dibuang? Demikian materi kali ini dan pertanyaannya. Silakan jawaban ditulis di kertas dan dikumpulkan pada hari berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Semoga kalian sukses. Tetap belajar. Cita-cita Anda di tangan kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.